Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Febrianti dengan NIM 24MJ015. Di video ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan dunia kerja, khususnya tentang pelatihan karyawan, kompensasi, dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan inti pembahasan yang saya akan sampaikan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan, di dalam sebuah perusahaan itu bukan cuma soal produk atau jasa saja, tetapi juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kalau karyawannya tidak dibekali dengan pelatihan, tidak diberi penghargaan yang layak, dan dipimpin dengan cara yang kurang tepat, pasti kinerjanya juga tidak akan maksimal. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pelatihan, kompensasi, dan kepemimpinan itu saling berhubungan. Materi ini penting karena ketiga-tiganya sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan perkembangan perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu pelatihan pengelolaan keuangan dan software akuntansi. Pertama, saya akan membahas latar belakang tentang pelatihan pengelolaan dan keuangan penggunaan software akuntansi. Jika kita berbicara tentang perusahaan, tentu bagian keuangan memiliki peran yang sangat penting. Bagian keuangan tidak hanya bertugas mencatat transaksi saja, tetapi juga mengatur arus kas, menyusun laporan keuangan, serta memastikan data keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat karyawan yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan software akuntansi. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat, laporan keuangan sering terlambat, dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada perusahaan, seperti laporan keuangan yang kurang akurat, sehingga keputusan manajemen juga bisa menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan dan software akuntansi agar kemampuan karyawan di bagian keuangan dapat meningkat dan pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke sasaran dan tujuan pelatihan. Sasaran dari pelatihan ini adalah karyawan di bagian keuangan, baik karyawan lama maupun karyawan baru. Tujuan dari pelatihan ini bukan hanya agar karyawan mampu menggunakan software akuntansi saja, tetapi juga agar karyawan menjadi lebih teliti dalam bekerja, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, serta kesalahan pencatatan dapat dikurangi. Dengan adanya pelatihan ini, karyawan diharapkan dapat bekerja lebih profesional dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu tentang kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan ini disusun sesuai dengan kebutuhan kerja di bagian keuangan. Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan dasar dan penggunaan software akuntansi, mulai dari pengenalan software, cara memasukkan dan mencatat transaksi keuangan, pengelolaan arus kas sederhana, hingga pembuatan laporan keuangan sederhana. Dengan kurikulum ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pelatihan. Untuk mendukung kelancaran pelatihan, perusahaan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berupa laptop atau komputer untuk setiap peserta, software akuntansi seperti Mayop atau Microsoft Excel, dan data transaksi perusahaan sebagai bahan latihan, serta ruang kerja bagian keuangan sebagai tempat pelatihan. Dengan adanya sarana tersebut, peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang diberikan sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Dan pelatihan ini dipandu oleh pelatih dari internal perusahaan yang berpengalaman di bidang keuangan dan penggunaan software akuntansi. Selanjutnya yaitu peserta pelatihan. Peserta pelatihan berjumlah 2 orang, yaitu karyawan lama dan karyawan baru di bagian keuangan. Pemilihan peserta ini bertujuan agar kedua-duanya memiliki kemampuan yang seimbang sehingga dapat bekerja dengan lebih baik dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Metode ini dipilih karena peserta tidak hanya menerima teori saja,
tetapi juga langsung mengerjakan tugas nyata. Dengan metode ini, peserta diharapkan dapat lebih cepat memahami alur kerja, meningkatkan keterampilan, serta mengurangi kesalahan pencatatan keuangan. Baik, materi yang kedua adalah tujuan pemberian kompensasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu pahami dulu bahwa kompensasi itu bukan cuma soal gaji saja, tetapi kompensasi adalah bentuk penghargaan perusahaan atas usaha, waktu, dan kemampuan karyawan. Kalau kompensasi dikelola dengan baik, dampaknya bukan cuma ke karyawan saja, tetapi juga ke kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Setelah kita memahami tujuan pemberian kompensasi, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Pertama, tujuan untuk pemberian kompensasi adalah untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kalau kita lihat dari sisi pekerja, kalau saya sebagai pekerja, kompensasi yang baik bikin kita merasa usaha dan kemampuan kita benar-benar dihargai. Ketika gaji dan tunjangan sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita jadi lebih semangat, lebih fokus, dan ingin memberikan hasil kerja yang maksimal. Rasanya kerja itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab karena kita merasa diperlakukan dengan baik. Dan kalau dilihat dari sisi pemberi kerja, kalau saya sebagai pemberi kerja, kompensasi itu sangat penting untuk menarik orang-orang yang punya kemampuan dan kualitas yang bagus. Dengan menawarkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang layak, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan karyawan yang rajin, kompeten, dan bertanggung jawab. Dampaknya, pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan kualitas kerja perusahaan juga meningkat. Contohnya, misalnya saya membuka lowongan kerja dan menawarkan gaji yang pantas, uang makan, serta bonus kinerja. Dari sisi pekerja, tentu kita tertarik melamar karena merasa dihargai. Dari sisi pemberi kerja, kita akhirnya mendapatkan karyawan yang serius bekerja dan punya kemampuan, bukan sekedar orang yang asal mencari pekerjaan saja. Baik, yang kedua yaitu mempertahankan karyawan yang sudah ada. Tujuan berikutnya dari pemberian kompensasi adalah untuk mempertahankan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Bagi pekerja, kalau saya sebagai pekerja, kompensasi yang baik membuat kita merasa lebih diperhatikan dan lebih dihargai. Hal ini menimbulkan rasa nyaman dan betah bekerja, sehingga tidak mudah tergoda untuk pindah ke perusahaan lainnya. Dan bagi pemberi kerja, kalau saya sebagai pemberi kerja, dengan memberikan kompensasi yang layak, perusahaan bisa menjaga karyawan sudah berpengalaman agar tetap bertahan. Ini penting karena karyawan lama biasanya sudah memahami sistem kerja dan budaya perusahaan. Contohnya, misalnya perusahaan memberikan kenaikan gaji secara berkala dan bonus rutin. Karyawan merasa diperhatikan, dihargai, dan akhirnya memilih tetap bekerja di perusahaan tersebut dibandingkan harus memulai dari awal di tempat lain. Yang ketiga yaitu menjamin keadilan. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk menjamin keadilan di lingkungan kerja. Dari sisi pekerja, kalau saya menjadi pekerja, kompensasi yang adil membuat kita merasa diperlakukan secara setara dengan beban kerja dan tanggung jawab. Dengan begitu, tidak ada rasa iri atau merasa dirugikan dibandingkan karyawan lain. Dan dari sisi pemberi kerja, kalau saya sebagai pemberi kerja, keadilan dalam kompensasi sangat membantu menjaga suasana kerja yang harmonis dan menghindari konflik antar karyawan. Contohnya, misalnya karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama, menerima gaji yang sama. Hal ini membuat karyawan merasa adil dan suasana kerja di perusahaan tetap kondusif. Baik, materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Materi ini membahas tentang gaya kepemimpinan, khususnya gaya kepemimpinan yang saya sukai dan yang tidak saya sukai, serta kapan dan dalam kondisi apa masing-masing gaya kepemimpinan dapat diterapkan dalam sebuah organisasi.
Materi ini penting karena kepemimpinan memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Cara seorang pemimpin bersikap, mengambil keputusan, dan berkomunikasi sangat mempengaruhi kinerja tim, suasana kerja, serta kenyamanan anggota dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin yang tepat tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses kerja dan hubungan antar anggota tim berjalan dengan baik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita semua pasti pernah terlibat dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi kampus, organisasi di tempat kerja, maupun kelompok kecil lainnya. Di dalam organisasi tersebut, tentu kita pernah bertemu dengan pemimpin yang memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang terbuka dan suka mengajak diskusi, ada juga pemimpin yang tegas dengan aturan, dan ada juga pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya. Perbedaan cara memimpin inilah yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan yang saya sukai dan tidak saya sukai. Gaya kepemimpinan yang saya sukai adalah gaya demokratis. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Menurut saya, ketika anggota dilibatkan, mereka akan merasa lebih dihargai dan pendapatnya dianggap penting. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih terbuka, sehingga anggota tidak ragu untuk menyampaikan ide, saran, maupun kritik yang membangun. Selain itu, kerjasama tim menjadi lebih kuat karena keputusan yang diambil merupakan hasil diskusi bersama. Dengan cara ini, anggota akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan tersebut karena merasa ikut berperan di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang tidak saya sukai adalah gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya ini, pemimpin memegang kendali penuh dan mengambil keputusannya sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Jika gaya ini diterapkan terus-menerus, anggota bisa merasa tertekan dan kurang nyaman dalam bekerja. Mereka cenderung menjadi pasif karena tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau ide. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan semangat kerja, mengurangi kreativitas, dan berdampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembahasan kedua yaitu penerapan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Dalam praktiknya, seorang pemimpin tidak bisa hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan saja. Menurut saya, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakter tim yang dipimpin. Sebagai seorang manajer atau pemimpin, berikut adalah penerapan gaya kepemimpinan yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu gaya otoriter. Saya akan menerapkan gaya kepemimpinan otoriter pada kondisi yang bersifat mendesak atau darurat. Contohnya, ketika terjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan dalam waktu singkat, dalam situasi seperti ini, saya akan memberikan instruksi yang jelas dan tegas agar pekerjaan dapat berjalan cepat dan tepat. Tujuan penerapan gaya ini bukan untuk menekan anggota, melainkan untuk mencegah masalah menjadi lebih besar dan merugikan organisasi. Yang kedua adalah gaya demokratis. Untuk kegiatan seperti penentuan target, penyusunan rencana kerja, dan perumusan strategi, saya lebih memilih menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Saya akan mengajak anggota tim untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Dengan begitu, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide dan pandangannya. Keputusan yang dihasilkan juga merupakan kesepakatan bersama, sehingga anggota merasa memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, yang ketiga adalah gaya laissez-faire. Apabila tim sudah berpengalaman, disiplin, dan mampu bekerja secara mandiri, saya akan menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire.
Dalam gaya ini, saya memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengatur cara mereka sendiri. Saya lebih fokus pada pemantauan hasil akhir tanpa terlalu banyak melakukan campur tangan dalam proses kerja. Gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan pada tim yang kreatif, bertanggung jawab, dan sudah memahami tugas serta perannya masing-masing. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita lihat bahwa pelatihan, kompensasi, dan gaya kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Pelatihan pengelolaan keuangan dan software akuntansi membantu karyawan bekerja lebih efektif, teliti, dan profesional. Pemberian kompensasi yang adil dan layak mampu meningkatkan motivasi, menjaga loyalitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang tepat, terutama gaya demokratis, dapat menciptakan komunikasi yang baik, kerjasama tim yang solid, serta hasil kerjasama yang maksimal. Ketiga hal yang saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja karyawan serta mendukung perkembangan perusahaan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pelatihan karyawan, kompensasi, dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang baik di dunia kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya Leni Febrianti, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.